Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah serta senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita sudah meyakini agama ini, yaitu agama Islam adalah agama yang benar, maka kita harus benar-benar memperhatikan. Karena dengan kita menjadi orang Islam, masih di sana itu banyak sekali ujian dan fitnah-fitnah yang ada di dalam Islam sendiri, yang datang dari berbagai macam firqah-firqah yang menyebarkan kesesatan. Salah satunya di sini adalah Syiah. Nah, untuk kita bersikap kepada Syiah, perlu kita tahu bagaimana sikap para ulama, para salafus soleh terhadap golongan yang satu ini. Maka untuk itu, sangat baik sekali menurut saya untuk kita mendengarkan paparan dari fatwa para ulama terhadap kesesatan Syiah ini yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thorik ya. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan paparan fatwa para ulama yang disebutkan oleh beliau di video berikut ini. Baik, akan kita simak sebagian fatwa dari para ulama-ulama ahlu sunnah kita tentang bagaimana sebenarnya kelompok Syiah itu sendiri. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, Alladhi yashtimu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu sahmun aw qala nasibun fil Islam. Sesungguhnya orang yang berani mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini orang yang tidak memiliki bagian dalam Islam, atau mereka ini bukan termasuk orang Islam. Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, Laqad ahsana Malikun fi maqalatihi wa asaba fi ta'wilih. Alangkah bagusnya perkataan Imam Malik ini, kata beliau, dan alangkah tepatnya penafsiran beliau terhadap ayat Al-Quran. Karena Imam Malik ketika menjelaskan dengan fatwanya tersebut, beliau sedang menafsirkan akhir daripada surah Al-Fat, yaitu sifat dari para sahabat Nabi yang mereka mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang membenci mereka, maka mereka adalah orang yang keluar dari millah Islam. Kemudian Imam Qurtubi mengatakan, "Faman naqasa wahidan minhum aw ta'na alaihi fi riwayatihi wa qad radda 'ala Allahi rabbil alamin wa abtala syara'i'al muslimin." Maka siapa, kata beliau, yang merendahkan salah satu dari sahabat Nabi atau mencela mereka atau menuduh riwayat yang mereka sampaikan, maka sungguh dia telah menyerang Allah Subhanahu wa taala dan hendak membatalkan syariat-syariat yang dipegang oleh kaum muslimin. Yang selanjutnya adalah Al-Imam Buwaiti rahimahullah ta'ala berkata, "A'usalli khalfar rafidi?" Qala la tusalli khalfar rafidi walal qadari walal murji. Imam Buwaiti bertanya kepada Al-Imam Syafi'i, apakah aku sholat di belakang orang-orang Rafidah? Maka Imam Syafi'i mengatakan, jangan engkau sholat di belakang orang Rafidah, dan juga jangan sholat di belakang orang-orang Qadariyah dan orang-orang Murji'ah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga diriwayatkan berkata, ajizu syahadata ahlil ahwa'i kullihim illa Rafidah. Aku masih membolehkan persaksian kelompok ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang lain, kecuali kaum Rafidah. Kemudian dari Al-Imam Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Sa'altu Aba Abdillahi amman yashtimu Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah. Aku bertanya kepada Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, tentang mereka yang berani mencela Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Qal ma'arahu alal Islam. Maka Imam Ahmad menjawab, aku tidak melihat mereka itu termasuk dalam agama Islam. Kemudian Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, Sa'altu Abi an rajulin syatama rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang mencela salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ma'arahu alal Islam. Ayahku menjawab, orang itu termasuk bukan orang Islam. Kemudian dari Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ma ubali sallaitu khalfal jahmi war rafidi am sallaitu khalfal yahudi wan nasara. Aku tidak peduli sholat di belakang orang-orang Jahmiyah atau di belakang orang-orang Syiah Rafidah, atau aku sholat di belakang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena beliau menganggap itu semua adalah sama.
Dan beliau kemudian mengatakan, wala yusallimu alaihim, maka tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Wala yu'adun, dan tidak boleh menjenguk mereka ketika sakit. Wala yunakahun, tidak boleh menikahi mereka. Wala yushhadun, dan tidak boleh diterima kesaksian mereka. Wala tuqalu dabaihuhum, dan tidak boleh dimakan hewan sembelihan mereka. Kemudian Al-Imam Abu Ya'la rahimahullah ta'ala berkata, Warafidah, wahumul ladina yatabarra'una min ashabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Rafidah adalah mereka yang berani berlepas diri dari para sahabat Nabi Muhammad, sang utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasubbunahum wa yantaqissunahum. Dan mereka mencela sahabat Nabi. Mereka juga merendahkan para sahabat Nabi. Walaisatir rafidatu minal islami fi syai'. Dan orang-orang Rafidah ini bukan termasuk kelompok umat Islam sedikit pun. Kemudian beliau juga mengatakan, alladzi 'alal fuqaha'u fi sabbis sahabah in kana mustahilan lidzalika kafar wa illam yakun mustahilan fasaqa wa lam yakfur. Dan para ulama ahli fikih ketika menjelaskan para pencaci maki sahabat Nabi, maka hukumnya adalah kalau mereka menganggap bahwa mencaci maki para sahabat Nabi itu hal yang dibolehkan, maka mereka adalah orang kafir. Namun kalau mereka menganggap itu sebenarnya tidak boleh, cuma mereka berani melakukannya, maka mereka dihukumi fasik meskipun tidak sampai mereka dianggap sebagai orang kafir. Yang selanjutnya Al-Imam Abu Qahir Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, Alladina kafaru khiyaras sahabah fa inna nukaffiruhum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang terpilih, maka kami mengkafirkan mereka. Wala tajuzu salatu alaihim. Dan tidak boleh mensolatkan mereka. Kalau mereka mati tidak boleh disolatkan. Indana menurut pendapat kami. Wala salatu khalfahum, dan tidak boleh solat di belakang mereka. Kemudian Al-Imam Qadi Iyad rahimahullah ta'ala berkata, Naqta'u bitakfiri ghulati rafidah fi qawlihim. Kami menegaskan atas kekafiran orang-orang Rafidah yang ekstrim, yaitu sebab perkataan mereka. Innal a'immata afdalu minal anbiya. Yaitu mereka berkeyakinan bahwa imam-imam mereka lebih afdal dari sebagian nabi-nabi. Kadzalika nukaffiru man ankaral Qur'ana aw harfan minhu. Demikian juga kami mengkafirkan mereka mengingkari Al-Qur'an atau sebagian huruf daripada Al-Qur'an. Aw ghayyara syai'an minhu, atau yang berani merubah sebagian daripada Al-Qur'an. Aw zada fihi ka fi'lil batiniyah wa ismailiyah. Atau berani menambah satu huruf pun dari Al-Qur'an. Seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dari kelompok Batiniyah dan Ismailiyah. Yang selanjutnya adalah Al-Imam Abu Zar'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala berkata, Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau engkau melihat, kata beliau, seseorang yang berani mencela, mencaci maki salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa orang itu adalah orang zindiq. Al-Imam Isfaraini rahimahullah ta'ala berkata, Walaysu fil hali ala syai'in minad din, wala mazida ala hadan naw'i minal kufr, id la baqa'a fihi ala syai'in minad din. Ketika beliau ini menjelaskan tentang orang-orang Syiah, beliau mengatakan, mereka sama sekali tidak berada pada suatu bagian pun dari agama ini. Dan tidak ada tambahan pada mereka dari bentuk kekafiran ini, karena memang sudah full kekafirannya. Yang demikian itu karena tidak tersisa apapun bagi mereka dari agama ini. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau menerangkan tentang sifat-sifat orang Syiah dengan segala bentuk kekafirannya, di ujung kalimatnya beliau mengatakan, wa hadha huwal kufrus sarih, dan ini adalah bentuk kekafiran yang sangat nyata. Kemudian selanjutnya adalah Al-Imam Ali Qari rahimahullah ta'ala mengatakan, fa amma man sabba ahadan minas sahabah fahuwa fasikun wa mubtadi'un bil ijma'. Adapun siapa yang berani mencela, mencaci para sahabat Nabi, maka dia adalah orang fasik dan pelaku bid'ah menurut kesepakatan para ulama. Illa idza i'taqada annahu mubahun kama 'alai ba'du syi'ah wa ashabihim. Kecuali kata beliau, kalau mereka itu berkeyakinan mencaci maki para sahabat Nabi itu perbuatan yang boleh, sebagaimana ini adalah keyakinan sebagian orang-orang Syiah. Au yatarattabu 'alaihi sawabun kama huwa da'bu kalamihim. Atau menganggap dengan mencaci maki para sahabat Nabi itu mereka diberikan pahala, sebagaimana ini adalah sebagian daripada perkataan mereka. Awi taqada kufru sahabah wa ahli sunnah. Atau mereka berkeyakinan
kafirnya sebagian sahabat Nabi dan ahli sunnah. Fa innahu kafirun bil ijma'. Maka mereka ini, kata beliau, bukan orang fasik, bukan orang bid'ah, tetapi bahkan orang kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang selanjutnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala berkata, wa amma takfiru Abi Bakrin wa nudaraihi mimman syahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Adapun berani mengkafirkan Abu Bakar atau berani mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang selevel dengan beliau yang telah dijamin oleh Rasulullah dengan surga, walladzi arahul kufra fiha qata'a. Maka menurut pendapatku mereka ini orang yang kafir secara pasti. Kemudian selanjutnya Al-Imam Sam'ani rahimahullah ta'ala berkata, ijtima'atil ummah ala takfiril imamiyah. Telah bersepakat umat ini atas kekafiran Syiah Imamiyah. Li'annahum ya'taqiduna tadlili sahabah. Karena mereka ini berkeyakinan sesatnya sebagian sahabat Nabi. Wa yunkiruna ijma'ahum. Dan berani mengingkari kesepakatan yang telah ada di kalangan para sahabat Nabi. Wa yansibunahum ila ma la yaliku bihim. Dan orang-orang Imamiyah ini telah mensifati sahabat Nabi dengan sifat-sifat yang tidak layak untuk mereka. Seperti mereka mengatakan para sahabat Nabi itu pendusta, atau sahabat Nabi itu berkhianat, dan bahkan mereka mengatakan sahabat Nabi itu sebagainya telah murtad. Wal'iyadu billah. Yang selanjutnya adalah perkataan daripada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Rafiduna yasubbuna Sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Orang-orang Rafidah itu adalah mereka yang mencela Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Wa yakrahuna sahabah radhiyallahu anhum. Dan mereka membenci para sahabat Nabi yang semoga Allah meridhai mereka. Wa yubalighuna hawa Sayyidina Ali wa ahli baiti ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan mereka berlebih-lebihan dalam menyatakan cinta kepada Sayyidina Ali dan ahli baitnya yang semoga Allah meridhai mereka semuanya. Qala Sayyid Muhammad fi Syarah Al-Qamus, dan berkata Sayyid Muhammad dalam kitab beliau Syarah Al-Qamus, wa ba'duhum yartaqi ilal kufri wa zindiqah a'adanallah. Dan orang-orang Syiah ini ada mereka yang sudah sampai pada kekafiran atau minimal zindik, dan semoga Allah melindungi kita dari mereka. Nah, ini adalah sebagian fatwa para ulama tentang masalah ini. Dan masih banyak yang lainnya. Kita harus berhati-hati dari paham Rafidah yang memang sangat sesat dan mensesatkan. Kalau kemudian kita mendapati ada sebagian mereka mengatakan, oh tidak kok, kami tidak mensesatkan Abu Bakar, kami tidak mengkafirkan sebagian sahabat Nabi, kami tidak mencaci maki mereka, kami tidak begini dan begitu, maka bagaimana jawabannya? Mereka ini adalah satu dari sekian kemungkinan. Yang pertama, ya bisa jadi mereka ini adalah orang-orang Syiah yang ikut-ikutan. Mereka tidak tahu sebenarnya seperti apa Syiah yang sebenarnya. Yang kedua, bisa jadi mereka ini adalah Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah yang moderat. Meskipun para ulama mengatakan Syiah jenis ini di zaman kita ini nyaris punah, nyaris susah ditemukan. Karena sebagian besar Syiah hari ini adalah para pembenci dan bahkan memvonis kafir para sahabat Nabi. Atau kemungkinan yang terakhir, mereka ini sedang bertaqiyah, maka waspadalah. Demikian penjelasan kami tentang masalah ini. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman rahimakumullah, itu tadi penyampaian dari Ustadz Syahrin yang telah menyampaikan fatwa para ulama salaf bagaimana kita bersikap terhadap sekte Syiah ini. Kalau saya boleh mengambil beberapa poin inti dari penyampaian beliau tadi, yang pertama, Syiah yang berani mencaci maki bahkan mengkafirkan sahabat Nabi itu bukan termasuk bagian dari Islam, sesuai dengan fatwa yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah. Kemudian yang kedua, haram hukumnya sholat berjamaah di belakang orang-orang Syiah Rafidhah, orang Qadariyah dan Murji'ah. Bahkan kesaksian dari kelompok Rafidhah ini tidak boleh diterima. Ini sesuai dengan fatwa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga, tidak boleh sholat di belakang Syiah, bahkan tidak boleh menjenguk mereka ketika mereka sakit, tidak boleh menikah dengan mereka, apalagi menikahkan anak kita dengan mereka, dan tidak boleh memakan sembelihan mereka. Ini sesuai dengan fatwa dari Imam Bukhari. Selanjutnya yang keempat, tidak boleh mensolati mereka ketika mereka telah mati, sesuai dengan fatwa atau pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Qahir Al-Baghdadi. Kemudian yang terakhir, pesan dari Ustadz Syahrin, kita harus benar-benar berhati-hati terhadap
kelompok Syiah ini ya. Jangan sampai kita termakan oleh doktrin mereka, apalagi berlemah lembut terhadap mereka. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita dilindungi tetap dalam Islam ahli sunnah wal jamaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.